Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 816 sampai 820. Pikiran Ye Qingwu hampir mewakili pemikiran Yun Si dan yang lainnya. Para wanita ini, termasuk Huang Fuxiu, tidak punya ambisi. Alasan mengapa saya tinggal di sini adalah untuk menjadi orang yang kuat di alam abadi, memiliki masa hidup tanpa akhir, dan kemudian dapat tinggal bersama Lindong sepanjang waktu. Saudari Hong, tidakkah kamu bisa hidup dan mati ketika kamu mencapai alam abadi? Apa maksudmu ketika kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa hidup setidaknya untuk satu era? Huang Fuxiu menanyakan pertanyaan di benak semua orang. Ini adalah pertanyaannya yang ingin ditanyakan semua orang. Keabadian di alam abadi sebenarnya adalah keabadian palsu. Meski di alam abadi, tubuh dapat terus-menerus membentuk vitalitasnya sendiri, dan manusia tidak akan menjadi tua atau mati. Namun, setiap orang di alam abadi yang hidup sampai suatu zaman akan ada malapetaka yang datang. Bencana ini sangat dahsyat, dan hanya segelintir orang yang berhasil selamat darinya. Jika mereka selamat, mereka akan menyia-nyiakan era lain. Jika mereka tidak bisa bertahan, dengan sendirinya mereka akan menjadi abu malapetaka, dan tubuh serta jiwa mereka akan hancur. Yan Hong menjelaskan dengan sabar. Para wanita saling memandang, mereka tidak mengetahui bahwa ada malapetaka di alam abadi. Saya selalu berpikir bahwa selama saya mencapai alam abadi, saya bisa hidup selamanya. Tampaknya mencoba mencapai alam abadi dan tinggal bersama Lindong selamanya agak aneh. Saudari Hong, berapa lama era itu? Waktu yang sesuai untuk suatu era adalah 129.000 tahun. Kecuali Baili Yan Hong, semua orang yang hadir melebarkan matanya dan langsung berubah menjadi batu. Sebuah era sebenarnya berlangsung selama 129.000 tahun. Dengan kata lain, selama mereka menerobos ke alam abadi, mereka bisa hidup setidaknya 129.000 tahun. Jumlah ini terlalu besar untuk Yun Si dan orang lain yang lahir di bumi. Anda harus tahu bahwa umur manusia biasa di bumi hanya lebih dari 100 tahun, merupakan keajaiban bahwa seseorang dapat hidup sampai usia 2 atau 300 tahun. 129.000 tahun, waktu yang lama. Apa perbedaan antara ini dan keabadian? Bumi pada masa lalu masih merupakan ekologi primitif. Diperkirakan manusia pun belum sepenuhnya berevolusi. Apa, menurutmu kali ini lama? Baili Yan Hong bertanya dengan bingung saat melihat ekspresi Yun Si dan yang lainnya. Panjang? Ini terlalu lama. Sangat lama sehingga kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Saudari Hong, kamu harus tahu bahwa merupakan keajaiban bahwa kita, orang-orang di bumi, dapat hidup 2 hingga 300 tahun. Bagi kami, satu era adalah angka astronomi. Yun Si menjelaskan. Oh, kalian orang-orang di bumi hanya bisa hidup sampai umur 2 atau 300 tahun, saya tidak menyadarinya. Baili Yan Hong benar-benar tidak tahu bahwa orang-orang di bumi hanya bisa hidup sampai umur 2 atau 300 tahun. Meskipun dia telah berada di bumi selama setengah bulan, dia tidak memperhatikan masalah ini sama sekali. Itu hanyalah sebuah planet sebesar biji wijen, dan itu benar-benar tidak dapat menarik minat pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti dia. Jika bukan karena Lindong menerobos alam abadi, Baili Yan Hong akan lewat begitu saja di luar kelompok galaksi tempat galaksi Bima Sakti berada. Dia tidak akan pernah datang ke planet kecil dan menyedihkan seperti bumi. Tidak semua orang bisa hidup sampai usia 2 atau 300 tahun. Kebanyakan orang hanya bisa hidup sampai usia lebih dari 100 tahun. Itu dia, bagi sekelompok orang yang terbiasa hidup hanya 2 sampai 300 tahun. 129.000 tahun dalam suatu era memang merupakan angka astronomi yang sangat besar,
dan dapat dimaklumi jika terjadi reaksi seperti itu. Tapi sekarang mereka telah tiba di alam Singsu, orang-orang seperti Yunsi perlahan akan beradaptasi dengan ritme kehidupan di sini. Ketika mereka semua mencapai alam abadi, mereka menyadari bahwa zaman sangatlah singkat. Begitu mereka yang berada di alam abadi hidup selama 100.000 tahun, mereka tidak lagi terobsesi dengan terobosan. Namun meski begitu, masih sedikit orang yang berhasil. Sebuah era adalah akhir dari 99% kehidupan di alam abadi. Selama mereka mencapai alam abadi, hampir semua orang akan merasa bahwa suatu zaman terlalu singkat. Karena tidak ada seorang pun yang meremehkan umur panjang. Semua orang ingin hidup lebih lama. Pada saat ini, Baili Yanhong tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Bukankah Lindong juga berasal dari bumi? Jadi berapa umurnya sekarang? Jadi Baili Yanhong bertanya dengan santai, siapa di antara kalian yang paling lama mengenal Lindong? Berapa umurnya sekarang? Dia dan Lindong adalah teman kuliah dan sudah saling kenal sejak tahun pertama mereka, yang relatif awal. Han Siyun datang beberapa saat kemudian. Pada saat itu, sebagai salah satu dari 3 kampus cantik Universitas Jiangnan, dia tidak mengenal Lindong, seorang pengantar makanan paruh waktu. Baru setelah Lindong putus dengan Jiang San dan dibuat marah oleh Huang Junlang hingga dia muntah darah dan menjadi terkenal di seluruh sekolah, barulah dia mengenal Lindong. Hanya saja Su Yingsui belum berbicara. Yunsi yang pertama menjawab, "Saudari Hong, Lindong dan saya adalah teman sekelas di Gao dan sudah saling kenal sejak kami berusia 17 tahun. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah tahun ke-12 kami saling mengenal." Lindong seharusnya berumur 29, hampir 30 tahun. Baili Yanhong tercengang setelah mendengar ini. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, menurutmu berapa umur Lindong tahun ini?" 29, hampir 30. Baili Yanhong tercengang. Lindong baru berusia 30 tahun, pembangkit tenaga listrik alam abadi berusia 30 tahun. Kekuatan mentalnya juga sangat kuat. Apakah ini mungkin? Belum lagi melihatnya. Baili Yanhong telah hidup hampir 2000 tahun dan belum pernah mendengar tentangnya. Dia bisa menjaminnya, tidak ada orang seperti itu sepanjang sejarah alam Singsu. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan oleh monster jenius. Jika Lindong benar-benar baru berusia 30 tahun. Dia adalah keajaiban alam semesta, orang aneh, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi Lindong berasal dari planet ultra kecil seperti bumi. Bagaimana dia bisa mencapai prestasinya saat ini dalam waktu sesingkat itu? Baili Yanhong merasa bahwa Lindong pasti disayangi oleh Tuhan dan menerima petualangan yang mengejutkan, yang memungkinkan dia melakukan ini pada usia 30 tahun. Kalau tidak, semua ini tidak bisa dijelaskan sama sekali. Seorang berusia 30 tahun dalam keadaan abadi. Jika Anda memberitahu saya, Anda akan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang akan mempercayainya. Hal ini telah menjungkir balikkan pemahaman tentang semua kehidupan di alam Starfield. Apakah kamu yakin Lindong baru berusia 30 tahun? Mungkinkah dia hidup lama dan kamu tidak tahu? Baili Yanhong bertanya lagi. Saudari Hong, aku yakin Lindong baru berusia 30 tahun, karena aku pernah mengetahui situasi keluarganya, dan kerabat serta teman-temannya semua memperhatikannya tumbuh dewasa. Yunsi mendapat jawaban positif. Pada saat ini, Baili Yanhong terkejut dan pada saat yang sama, hatinya sangat gembira. Nyata, itu sebenarnya benar, Lindong sebenarnya baru berusia 30 tahun. Menurut apa yang telah dicapai Lindong sekarang pada usia 30 tahun. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Akankah dunia suci menjadi akhir?
Apakah mungkin untuk mencapai level yang lebih tinggi? Di alam suci, dia sudah menjadi sosok besar di puncak piramida dunia maya bintang. Andai saja Lindong bisa melampaui alam suci, lalu dia adalah penguasa unik alam Singsu. Baili Yanhong merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Baili Yanhong terdiam lama. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Fakta bahwa Lindong menjadi alam abadi pada usia 30 tahun tidak boleh diketahui siapapun. Kalau tidak, masalahnya mungkin lebih serius daripada paparan mental. Pria ini penuh rahasia. Paparan apapun akan mengejutkan banyak orang. Bahkan Baili Yanhong ingin tahu lebih banyak tentang Lindong. Namun setelah hidup hampir 2000 tahun, dia masih bisa membedakan antara apa yang boleh ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang usia Lindong, tahu, bahkan Tuanmu Gongsun Zimeng tidak bisa memberitahu siapapun, Baili Yanhong berkata tiba-tiba dan serius. Saudari Hong, mengapa ini terjadi? Dia masih muda, memiliki sedikit pengetahuan, dan berpikiran sederhana. Dia tumbuh di bawah perlindungan keluarga Lu. Saya belum pernah melihat orang di luar dengan hati yang jahat. Jadi saya kurang begitu mengerti maksud perkataan Baili Yanhong. Meski hati orang lain belum sepenuhnya dipahami, setidaknya mereka bisa memahami makna umumnya. Kamu akan tahu alasannya di masa depan. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa jika usia Lindong diketahui orang lain, itu akan memberinya banyak masalah. Kekuatannya saat ini tidak dapat menyelesaikan masalah ini dan dia akan menjadi pasif. Ini akan membawa masalah pada Lindong. Semua wanita yang hadir langsung menjadi gugup. Sister Hong, jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Ya, Sister Hong, jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu apapun tentang Lindong. Ya, ini bukan hanya tentang usia. Yang terbaik adalah tidak mengatakan apapun tentang Lindong. Bahkan hubunganmu dengannya dan berasal dari tempat yang sama tidak dapat dikatakan. Tunggu sampai Lindong menjadi lebih kuat di masa depan dan tidak takut pada siapapun. Mengerti? Dimengerti, Sister Hong. Oke. Anda terus mengobrol di sini. Saya akan pergi mencari Lindong dan berbicara dengannya. Baili Yanhong selesai. Dia bangkit dan meninggalkan halaman. Dia juga ingin mengingatkan Lindong. Biarkan dia tetap low profile sampai kekuatannya meningkat. Baik usia maupun kekuatan mental tidak boleh diekspos. Karena masing-masing dapat menyebabkan gempa bumi besar di alam berbintang. Bahkan jika Anda bergabung dengan Tianxing Mansion, Anda tetap harus bersikap rendah hati. Jika tidak, bahkan Tianxing Mansion mungkin tidak dapat melindunginya saat itu. Huang Fu Siyu dan yang lainnya melihat ke belakang dan melihatnya pergi. Mereka secara alami mengingat kata-kata Baili Yanhong. Hal ini terkait dengan keselamatan Lindong di dunia Starfleet. Hal ini memaksa mereka untuk memperhatikan. Semua orang telah mendengar apa yang dikatakan Sister Hong. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang Lindong harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan. Jika tidak maka akan membahayakan dia, dan itu berarti kita telah menyakitinya, kata Huang Fu Siyu dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini, menunjukkan bahwa mereka mengetahuinya. Sisi lain, Gongsun Zimeng juga datang ke area VIP dari Sekte Kaca Berwarna. Ini adalah tempat yang didedikasikan untuk menerima tamu-tamu terhormat. Setiap orang yang bisa tinggal di sini, mereka semua adalah tamu terhormat dari Sekte Kaca Berwarna. Sebagai orang kuat di alam suci, Simen Fugui akan menerima perlakuan tingkat tertinggi tidak peduli kekuatan mana yang dia gunakan di alam bintang kekosongan. Lindong bisa tinggal di sini karena perintah Baili Yanhong, tetua dari Sekte Kaca Warna-Warni.
Ketika Gongsun Zimeng melewati ruang tamu Anda, dia juga mendengar suara 7 peri menari di dalam. Dia pikir itu adalah si Men Fugui di dalam. Lagi pula, selama periode waktu ini, si Men Fugui sesekali meminta 7 peri untuk tampil untuknya. Saya sangat ingin mengambil 2 dari mereka kembali menjadi selir saya. Jika dia hanya ingin menyingkirkan 7 peri, bahkan si Men Fugui, seorang suci yang kuat, harus mematuhi aturan dari sekte kaca warna-warni. Gongsun Zimeng masuk ke ruang tamu Anda. Hal pertama yang saya lihat bukanlah si Men Fugui, melainkan seorang pemuda. Dia sangat bingung, siapa pemuda ini? Saya sebenarnya tidak mendapat kesan sedikit pun. Dan kapan pihak lain pindah ke area VIP? Mengapa dia, pemimpin sekte, tidak mengetahui hal ini? Bukankah hanya si Men Fugui yang tinggal di area VIP? Kapan seorang pemuda datang? Saat Gongsun Zimeng memasuki ruang tamu Anda, Lindong juga langsung menyadarinya. Pertama kali saya melihat Gongsun Zimeng, Lindong merasa kaget. Ini adalah pria kuat yang kekuatannya sebanding dengan Bai Li Yanhong. Bahkan Lindong menganggap dia lebih kuat dari Bai Li Yanhong. Alam Xingsu layak menjadi peradaban tingkat tinggi, dan memang macan berjongkok, naga tersembunyi. Wanita manapun yang muncul bisa langsung membunuhnya. Sepertinya Anda harus tetap low profile. Hal ini juga membuat Lindong semakin bersemangat untuk segera meningkatkan kekuatannya. Ada seorang wanita di sebelah Lindong, itu adalah diaken muda yang telah melayaninya. Dia juga ingin mengetahui permintaan Lindong secepat mungkin di sini sehingga dia bisa memenuhinya tepat waktu. Saat dia melihat Gongsun Zimeng masuk, diakon muda itu buru-buru melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Sampai jumpa. Guru, 7 peri juga segera menghentikan penampilan mereka. Mereka berbaris dan berlutut di depan Gongsun Zimeng. Lihat Master Sekte. Gongsun Zimeng berkata tanpa ekspresi, semuanya, bangun. Terima kasih, Guru Sekte. Setelah diaken muda dan peri ke-7 berkata dengan hormat, mereka berdiri dan menyingkir. Saat ini, Lindong juga berdiri dan menatap Gongsun Zimeng. Ternyata itu adalah pemimpin dari sekte kaca warna-warni. Tidak heran dia merasa pihak lain lebih kuat dari Bai Li Yanhong yang lebih tua. Wajar jika pemimpin sekte lebih kuat dari sesepuh. Aku sudah bertemu dengan ketua sekte, Lindong berkata dengan sopan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu muncul di sekte kaca warna-warni kami? Gongsun Zimeng bertanya langsung. Lindong jelas terkejut saat mendengar ini. Bukankah Bai Li Yanhong pergi menemui pemimpin sekte? Dia mengira pihak lain datang khusus untuk menemukannya. Akibatnya, mereka menanyakan pertanyaan seperti itu begitu mereka bertemu. Tampaknya Bai Li Yanhong tidak memberitahu pemimpin sekte tentang situasinya. Lalu apa yang dia lakukan di sini? Meskipun saya bingung, tapi Lindong masih menjawab dengan nada yang sangat sopan. Kembali ke ketua sekte. Nama saya Lindong, dan saya datang ke sini bersama Sister Hong. Lindong tidak mungkin tegar meskipun dia menginginkannya. Penatua Hong, Gongsun Zimeng terus bertanya. Tepat sekali. Ternyata itu tamu Penatua Hong. Lalu lanjutkan. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah Gongsun Zimeng mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa memberi Lindong kesempatan untuk bereaksi. Karena dia adalah tamu Penatua Hong, Gongsun Zimeng tidak perlu bertanya lagi. Dia juga ingin menemukan si Men Fugui. Awalnya saya mengira si Men Fugui ada di sini, tetapi saya tidak menyangka ternyata tidak. Adapun identitas spesifik Lindong, tanyakan langsung pada Penatua Hong nanti. Gongsun Zimeng tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Dia bertanya-tanya, Lindong harusnya merupakan keturunan langsung dari kekuatan besar, kekuatan yang sangat penting. Jika tidak,
Dengan kekuatan tingkat master awalnya saja, dia tidak akan bisa memasuki area VIP dan menikmati layanan tingkat tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni. Gongsun Zimeng pergi secepat dia datang. Perilakunya juga membingungkan Lindong, Diakon Snian, dan 7 peri. Apa artinya ini? Saya masuk dan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum pergi. Setelah Gongsun Zimeng pergi, diakon muda itu menunjuk ke 7 peri. Biarkan mereka melanjutkan program yang belum selesai. Tapi saat mereka bergerak, namun, Lindong melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Oke, kita semua sangat lelah. Tidak perlu melanjutkan. Ayo turun dan istirahat." Gongsun Zimeng tiba-tiba menyela dan menyela ketertarikannya penampilan. Bahkan nafsu makan pun hilang. 7 peri tidak mau pergi, dan beberapa dari mereka tidak ingin pergi. Mereka bahkan menarik perhatian Lindong. Berdiri di aula, tidak berjalan atau tinggal, dia akhirnya melihat ke arah diakon muda itu. Diakon muda itu secara alami memahami apa yang dimaksud dengan 7 peri. Kaum muda seperti Lindong lebih impulsif dibandingkan pemuda seperti Simen Fugui. Selama itu adalah sesuatu yang mereka lihat, mereka akan mendapatkannya dengan segala cara. Jika Lindong menyingkirkan peri ketujuh, dia juga akan mendapat manfaat sebagai diakon. Tuan Lin, pertunjukan mereka belum selesai. Tolong biarkan mereka melanjutkan, jika tidak, mereka akan dimarahi ketika mereka kembali. Kalau begitu ayo lanjutkan. Lindong duduk dan berkata dengan acuh tak acuh. Menjadi nyaman bagi orang lain berarti nyaman bagi diri Anda sendiri. Dia bukan tipe orang yang impersonal. Namun, Lindong tidak berminat untuk terus mengaguminya. Sebaliknya, dia memikirkan apa artinya bagi pemimpin Sekte Kaca Warna-Warni untuk masuk dan pergi sekarang. Gongsun Zimeng meninggalkan ruang tamu Gui dan langsung menuju tempat tinggal Simen Fugui. Halaman yang megah, ini jauh lebih maju daripada tempat tinggal Huang Fu Siyu dan yang lainnya. Sesampainya di depan pintu halaman, Gongsun Zimeng tidak langsung mendorong pintu masuk. Sebaliknya, dia berteriak di luar, "Apakah Tuan Simen ada di sini?" Gongsun Zimeng ada di sini untuk mendiskusikan sesuatu. Bagaimanapun, ini adalah kediaman orang kuat di alam suci. Bahkan jika dia tinggal di wilayah Sekte Kaca Warna-Warni. Sebagai pemimpin sekte, Gongsun Zimeng tidak berani menerobos masuk secara pribadi. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, suara Simen Fugui datang dari halaman. "Tuan Zimeng, silakan masuk." Gongsun Zimeng kemudian membuka pintu dan memasuki halaman. Saat ini, Simen Fugui sudah menunggunya. "Tuan Simen baik-baik saja." Gongsun Zimeng melangkah maju dan menyapa dengan sopan. "Mengapa Tuan Zimeng datang menemui saya? Apakah Bai Lian Hong sudah kembali ke sekte?" "Tuan." Simen punya rencana yang cerdas. Memang kakak saya, Zhong Hong, yang kembali. Lalu mengapa dia tidak datang menemui saya? Apakah dia takut akan sesuatu? Dan merasa sedikit tidak enak badan, jadi saya akan merawatnya. Dia datang untuk menjelaskan kepada Anda. Apa yang ingin Anda jelaskan? Saya mendengarkan. Simen Fugui jelas tidak senang. Sekarang Bai Lian Hong kembali, dia tidak datang menemuinya. Apakah ini meremehkannya? Simen Fugui, Tuan Simen, yang terjadi seperti ini. Gongsun Zimeng mengulangi apa yang Bai Lian Hong katakan padanya kepada Simen Fugui. Akhirnya, dia menambahkan sesuatu, "Tuan Simen, masalah ini telah dikonfirmasi oleh penatua tertinggi sekte kami, penatua tertinggi dari keluarga Gongru, guru penatua Hong. Sama sekali tidak ada kebohongan." Simen Fugui tetap diam setelah mendengar penjelasan Gongsun Zimeng. Pikirannya memikirkan kemungkinan skenario ini. Jawaban akhirnya adalah mungkin. Bagaimanapun,
Dia tidak melihat keperawanan Bai Li Yanhong dengan matanya sendiri. Benih spiritual hanya dapat dirasakan dan tidak dapat digunakan sebagai mata asli. Sangat mungkin tubuh Bai Li Yanhong hancur dalam ilusi spiritual, menyebabkan benih spiritual yang dia tanam secara keliru percaya bahwa dia benar-benar hancur. Dan menurut Gongsun Zimeng, hal ini telah dikonfirmasi oleh guru Bai Li Yanhong, Gong Ru. Itu tidak salah. Apa artinya Bai Li Yanhong tidak datang menemuinya? Apakah Anda pikir Anda tidak dapat menerima kenyataan bahwa Anda telah menanam benih rohani dalam dirinya? Saya, Simen Fuguidang, orang kuat di alam suci, menanam benih spiritual untuk Anda, Bai Li Yanhong, karena saya sangat menghargai Anda. Bukankah aku melihat tuanmu tidak mengatakan apapun setelah mengetahuinya? Beraninya kamu, Bai Li Yanhong, memiliki emosi bahkan di alam abadi. Kegagalan Bai Li Yanhong datang membuat Simen Fugui merasa sangat tidak senang. Oh, pemimpin sekte Zimeng berarti Penatua Hong tidak kehilangan keperawanannya, dia hanya dipaksa ke dalam ilusi mental, tanya Simen Fugui. Kebenarannya memang seperti ini, jawab Gongsun Zimeng. Lalu mengapa Bai Li Yanhong tidak datang menemui saya? Tuan Simen, saya sudah memberitahu Anda bahwa Penatua Hong baru saja kembali dan merasa sedikit tidak enak badan. Jika dia, Bai Li Yanhong, benar-benar tidak jika keperawananmu rusak, datanglah dan biarkan aku memeriksanya. Kalau tidak kamu pikir aku akan mempercayainya, kata Simen Fugui dengan wajah muram. Meskipun apa yang dikatakan Gongsun Zimeng itu benar, dia tidak akan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Kecuali dia memanggil Bai Li Yanhong dan membiarkannya memeriksanya. Jika Anda benar-benar belum terekspos, lalu dia, Simen Fugui, akan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Saatnya untuk menebus kesalahan, dan inilah waktunya untuk meminta maaf. Menurut pendapat Simen Fugui, dengan temperamen Bai Li Yanhong yang kuat, sangat mustahil baginya untuk setuju membiarkan dirinya memeriksa tubuhnya. Maka hasil dari masalah ini tidak dapat ditentukan. Saya juga punya alasan sendiri untuk bertengkar. Tuan Simen, apakah Anda mencoba mempersulit orang lain? Gongsun Zimeng mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tidak senang. Bai Li Yanhong tidak mau datang menemui Simen Fugui. Jadi bagaimana dia bisa menyetujui pemeriksaan fisiknya? Belum lagi Bai Li Yanhong, bahkan Gongsun Zimeng sendiri tidak mungkin melakukan itu. Benar-benar sebuah penghinaan jika meminta seorang pria memeriksa apakah dia telah menanggalkan pakaiannya. Jika Anda benar-benar melakukan apa yang dikatakan Simen Fugui, apakah dia masih menginginkan wajah sekte mengkilap berwarna-warni? Bahkan jika Anda, Simen Fugui, adalah orang suci yang kuat, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte kaca warna-warni. Bagaimana ini bisa dipaksakan pada orang lain? Saya hanya ingin memastikan bahwa Bai Li Yanhong seperti yang Anda katakan, dan belum benar-benar terungkap. Lalu saya, Simen Fugui, hanya bisa melakukan apa yang saya lakukan, dan saya akan menebus kesalahan dan meminta maaf, tanpa ambiguitas apapun. Simen Fugui, bagi seorang pria yang memeriksa tubuh Penatua Hong, seorang wanita, adalah penghinaan besar dan tidak menghormati dia. Belum lagi dia, bahkan saya, pemimpin sekte, tidak akan setuju. Sudah sedikit marah, bahkan gelarnya pun diubah dari Lord Simen menjadi Simen Fugui. Jika pihak lain terus bersikap tidak masuk akal, maka kita hanya bisa mengundang Penatua tertinggi. Meskipun Penatua tertinggi berkata, jangan ganggu dia jika Anda tidak ada pekerjaan. Namun Simen Fugui, seorang Sein di sekte mengkilap Kicai, sedang mengamuk. Selain Penatua tertinggi, siapa lagi yang bisa menekannya? Maka tidak ada solusi untuk masalah ini. Apa yang Anda katakan, Tuan Zimeng, masuk akal, dan apa yang saya,
Si Men Fugui, katakan bukannya tidak berdasar. Alasan kenapa dia berani bersikap seperti ini juga ada hubungannya dengan cara Sekte Kaca Warna-Warni selalu menangani berbagai hal. Meskipun Sekte Kaca Berwarna sangat kuat, ada 4 tetua tertinggi di alam suci. Ia adalah raksasa di alam berbintang, tapi mereka jarang menyinggung siapapun. Sebagian besar dari banyak wanita luar biasa yang dia latih sudah menikah, dan hubungan mereka dengan sebagian besar kekuatan di dunia Starfight sangat baik. Sekte Kaca Warna-Warni adalah sejenis eksistensi di alam Singsu yang kuat, tetapi memiliki kepribadian yang sangat lembut. Jika digantikan oleh kekuatan kuat lainnya, ada 4 tetua tertinggi di alam suci. Si Men Fugui tidak akan berani bertindak nakal seperti ini. Saat ini Gongsun Zimeng akhirnya mengerti. Si Men Fugui yakin dia tidak akan menyetujui tindakannya, jadi dia berani mengatakannya secara terang-terangan. Pria tak tahu malu ini sungguh memalukan bagi alam suci. Si Men Fugui, saya menghormati Anda sebagai orang kuat di alam suci. Saya selalu menghormati Anda tanpa sedikit pun penghinaan. Sejak Anda memasuki Sekte Kaca Warna-Warni, Anda telah menikmati standar perlakuan tertinggi dari sekte kami dan memenuhi semua keinginan Anda. Persyaratan? Tapi apa yang Anda maksud dengan menjadi orang bodoh di sekte kami? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Kaca Warna-Warni mudah untuk ditindas? Apakah Anda ingin saya mengundang penatua tertinggi? Gongsun Zimeng berkata dengan wajah cemberut. Saat ini Gongsun Zimeng sudah tidak sopan lagi. Ini menyangkut wajah Sekte Kaca Berwarna dan kepolosan seorang tetua. Bahkan jika si Men Fugui adalah orang suci, dia tidak bisa begitu sombong. Meskipun Sekte Kaca Warna-Warni tidak pernah sekuat ini di alam Singsu, perdamaian adalah hal terpenting dalam segala hal. Tetapi sebagai kekuatan super dengan 4 tetua tertinggi tingkat suci, Sekte Kaca Warna-Warni juga memiliki keuntungannya sendiri. Di atas garis bawah, Gongsun Zimeng bisa menutup mata. Jika ada yang melewati garis bawah ini, Sekte Kaca Warna-Warni pasti akan melancarkan serangan balik terkuat. Ketika si Men Fugui mendengar bahwa Gongsun Zimeng ingin mengundang tetua tertinggi, dia berbicara dengan nada yang begitu kuat. Saya tahu orang lain benar-benar marah. Tuan Zimeng, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Sekte Kaca Warna-Warni mudah untuk ditindas, dan saya tidak pernah memikirkannya di dalam hati. Semua orang tahu status Sekte Kaca Warna-Warni di alam Singsu. Tapi apa yang baru saja kamu katakan hanyalah pernyataan sepihak. Bagaimana aku bisa mempercayainya tanpa melihat Bai Lian Hong? Bahkan jika kamu mengundang tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni, kamu masih harus menjelaskannya, kan? Si Men Fugui tidak lagi berbicara kepada Gongsun Zimeng dengan sikap mendominasi yang baru saja dia katakan. Memang benar dia adalah orang kuat di alam suci. Namun dia tidak ingin berhadapan dengan tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni yang telah mencapai alam suci 40.000 tahun yang lalu. Ada juga kekuatan dan kelemahan di alam suci, itu juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Orang-orang seperti si Men Fugui yang pertama kali memasuki alam suci berada di tingkat suci palsu, kemudian di tingkat suci sejati, dan terakhir di tingkat Raja Suci. Kesenjangan antar tiap level juga cukup besar. Menurut tebakan si Men Fugui, 4 tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni setidaknya berada di level orang suci sejati. Dan bukan tidak mungkin mereka bahkan berada di level Raja Suci. Dia, seorang bijak palsu, tidak berani pamer di depan orang-orang suci dan Raja Suci sejati. Jika Gongsun Zimeng benar-benar diizinkan mengundang tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni, dia akan keluar. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Temui penatua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni. Dia hanya bisa memanggilku, senior,
dengan patuh. Tentu saja, sebagai orang suci yang kuat, meskipun dia hanya seorang orang suci palsu, Shimen Fugui tidak akan berperilaku rendah. Anda tetap harus memiliki sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di alam suci. Gongsun Zimeng menarik napas dalam-dalam, tenangkan amarah di hatimu. Tentu saja, dia mendengar perubahan nada bicara Shimen Fugui. Sangat jarang mendengar sedikit pelunakan dalam nada suara orang Sein Realem yang kuat. Karena pihak lain telah mengubah nada bicaranya, itu berarti segalanya mungkin akan berbalik. Tampaknya Shimen Fugui tidak ingin menghadapi penatua tertinggi. Gongsun Zimeng diam-diam berpikir, apakah itu mungkin? Tentu saja dia tidak ingin membuat khawatir penatua tertinggi. Shimen Fugui, kami, Sekte Kaca Warna-Warni, tidak akan melanjutkan masalah Anda secara diam-diam menanam benih spiritual pada Penatua Hong, tetapi saya juga berharap Anda tidak terus mengganggu saya. Masalah Penatua Hong telah dikonfirmasi oleh Penatua tertinggi, dan itu memang benar. Ya, saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa dia masih tidak akan dapat menemukan pria di masa depan. Sehingga Anda tidak akan malu di alam Singsu sampai jumpa, saya yakin Anda sendiri yang mengetahuinya. Mari kita hentikan sekarang, tidak ada yang boleh menyebutkannya lagi. Bagaimana menurut Anda? Gongsun Zimeng mengatakan solusinya. Hal ini awalnya merupakan kesalahpahaman. Sederhananya, itu semua disebabkan oleh Shimen Fugui. Jika dia tidak menanam benih spiritual di Baili Yanhong, di manakah rangkaian kejadian selanjutnya akan terjadi? Sekte Kaca Warna-Warni tidak meminta pertanggungjawaban Shimen Fugui karena dia adalah orang kuat di alam suci. Jika Anda berubah ke level tertinggi atau level suci setengah langkah, Gongsun Zimeng tidak akan pernah menyerah. Namun, jika Shimen Fugui bukan orang suci, dia mungkin tidak akan berani datang ke rumahnya secara terang-terangan. Hanya dengan mencapai alam suci seseorang dapat menjadi salah satu orang yang menetapkan aturan di alam Singsu. Tuan Zimeng, saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya punya permintaan. Jika Anda setuju, masalah ini tidak hanya akan berakhir di sini, tetapi jika sesuatu terjadi pada Sekte Kaca Warna-Warni di masa depan, saya, Shimen Fugui, akan menjadi pertama tiba. Ya. Katakan padaku apa yang kamu inginkan, Gongsun Zimeng bertanya dengan tenang. Faktanya, dia mungkin menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Belakangan ini, Shimen Fugui sering meminta 7 peri tampil untuknya. Hanya saja saya melihat 7 peri dan ingin mengambil salah satunya. Dengan status kaya Shimen, merampas 7 peri masih bisa dilakukan dengan mudah. Tuan Zimeng, saya sangat menyukai 7 peri. Saya ingin membawa mereka kembali ke rumah Shimen untuk menjadi selir. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Saya harap Anda setuju. Yang mana yang kamu suka, selama kamu mengikuti aturan sekte, tidak ada masalah sama sekali. Bukan siapapun, tapi semuanya, apakah kamu ingin mengambil ke-7 orang itu? Sejak berdirinya Sekte Kaca Warna-Warni, kami belum pernah bertemu orang yang ingin mengambil ke-7 peri sekaligus. Shimen Fugui adalah yang pertama. Tentu saja, saya sangat menyukai ke-7 peri ini, dan saya ingin mengambil semuanya. Shimen Fugui, tidak mudah untuk mengambil 7 peri dari sekte kita. Pertama, kita perlu membayar sejumlah sumber daya tertentu untuk sekte kami. Kedua, kami perlu berjanjilah pada sekte kami bahwa Anda tidak akan menyalahgunakan mereka dan memberi mereka sumber daya untuk berlatih. Jika tidak, sekte kami tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban Anda, tetapi Anda juga akan langsung masuk daftar hitam pergi begitu saja. Harga yang harus kamu bayar tidaklah sedikit. Tuan Zimeng, Anda salah paham. Sebagai syarat untuk rekonsiliasi di antara kita,
Sekte kaca warna-warni Anda secara alami memberikannya kepada saya tanpa saya membayar berapapun harganya. Gongsun Zimeng tertawa marah saat mendengar ini. Saya ingin mengambil 7 peri, tetapi saya tidak ingin membayar berapapun harganya. Ini sungguh mustahil. Bahkan jika Shimen Fugui adalah orang kuat di alam suci, itu tidak mungkin. 7 peri dari sudut pandang tertentu, itu juga merupakan kartu milik sekte kaca berwarna. Reputasinya di alam Xingsu tidak jauh lebih rendah dari 7 orang suci. Jika Shimen Fugui mengambil semuanya tanpa membayar harga apapun, apa yang akan terjadi jika 2 orang suci lagi datang ke dunia ini di masa depan dan menginginkan 7 peri? Lalu bagaimana aku harus mengatakan tidak? Jika Gongsun Zimeng setuju, sekte kaca warna-warni pasti akan jatuh ke posisi pasif. Shimen Fugui, kamu terlalu banyak berpikir. Saya dapat memberitahu Anda hasil permintaan Anda sekarang. Saya tidak setuju. Tuan Zimeng, Anda tidak ingin berdamai? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. Saya, Shimen Fugui, adalah orang kuat di alam suci. Apakah ini terlalu berlebihan untuk diminta? Shimen Fugui berkata dengan agak tidak senang. Bukankah ini terlalu berlebihan? Gongsun Zimeng terdiam. Tidak hanya berlebihan, tapi juga berlebihan. Shimen Fugui, jika setiap orang suci di alam Xingsu sepertimu dan datang ke sekte kami untuk meminta 7 peri, di manakah kami akan memiliki begitu banyak 7 peri untuk diberikan? Ini adalah syarat rekonsiliasi antara kita berdua. Jika ini tidak terjadi, saya tidak mungkin datang ke sini dan mengambil ke-7 peri ini tanpa alasan. Dari sudut pandang tertentu, ke-7 peri juga merupakan tokoh terkemuka di sekte kaca berwarna-warni kami. Mereka terkenal di alam Xingsu. Anda ingin menghilangkan semuanya hanya dengan 1 kalimat. Fugui, sudah membayar cukup. Saya, sekte kaca warna-warni, tidak bisa melakukan penipuan diri seperti ini. Karena guru sekte Zimeng sangat tidak sopan, tidak ada cara lain saya mengkonfirmasi apakah kata-kata Anda benar, atau meminta penatua tertinggi sekte Anda untuk maju. Saya sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Ya, tapi ini dipaksa oleh pemimpin sekte Zimeng, jadi saya hanya bisa berbicara dengan yang tertinggi tetua dari sekte Anda. Kata Shimen tak berdaya. Dia sebenarnya juga berjudi. Saya yakin Gongsun Zimeng tidak mau mengundang penatua tertinggi. Bagaimanapun, 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni belum muncul terlalu lama. Mereka sekarang telah menerima peserta magang dan mengumumkan bahwa dia akan dibebaskan pada upacara pemagangan dalam 3 bulan. Jadi sekarang saya harus retret untuk mengajar murid-murid saya, dan saya tidak ingin ada yang mengganggu saya. Tetapi jika Gongsun Zimeng benar-benar pergi meminta tetua tertinggi untuk maju, maka Shimen Fugui pasti akan segera berubah pikiran. Kamu, Gongsun Zimeng menatap Shimen Fugui, tidak bisa berkata-kata. Bajingan seperti itu sebenarnya bisa mencapai alam suci. Dia hanya bisa menyesali bahwa Tuhan tidak adil. Tak satu pun dari orang suci perkasa yang pernah saya lihat di masa lalu terlihat seperti pria yang rendah hati. Ini benar-benar pertama kalinya Gongsun Zimeng melihat negara suci seperti Shimen Fugui. Sama sekali tidak ada yang seperti orang suci. Bagaimana Gongsun Zimeng bisa tahu? Nenek moyang keluarga Shimen belum pulih dari cedera seriusnya, dan perlahan mulai menurun. Ketika Shimen Fugui menerobos ke alam suci, dia juga menghabiskan sisa fondasi keluarga Shimen. Baru setelah dia menerobos, mengadakan perayaan besar, dan menerima hadiah dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia Starfight, dia mendapatkan kembali darahnya. Tentu saja, Shimen Fugui tidak mau menghabiskan sedikit sumber daya yang tersisa dari keluarga Shimen demi 7 peri. Setiap hal kecil yang bisa Anda hemat berarti sedikit. Kamu diperbolehkan mengambil paling banyak 1 dari 7 peri.
kata Gongsun Zimeng dengan suara yang dalam. Simen sangat senang karena dia kaya, dia tahu dia membuat taruhan yang tepat. Gongsun Zimeng benar-benar tidak ingin mengganggu 4 tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni. Namun, dia berkata dengan tenang di wajahnya, 5, saya ingin mengambil 5 dari 7 peri. Tidak mungkin, hanya 1. Apakah kamu menginginkan cinta? Gongsun Zimeng berkata dengan gigi terkatup. Guru Sekte Zimeng, bagaimana kalau Anda dan saya masing-masing mundur selangkah? Saya ingin 3. 2, tidak lagi, oke, setuju, terima kasih Guru Sekte Zimeng karena telah mewujudkannya. Senyum. Mampu membawa 27 peri dari Sekte Kaca Berwarna tanpa membayar harga apapun. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Simen Fugui tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan ke-7 peri itu sejak awal. Dia tahu itu tidak realistis. Alasan mengapa saya mengatakan saya ingin mengambil semuanya. Hal ini juga memberikan ilusi kepada Gongsun Zimeng, dan juga memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk tawar-menawar. Dia sangat puas akhirnya mengambil 2 di antaranya. Katakan saja padaku setelah kamu memilih orang itu, dan ucapkan selamat tinggal. Setelah Gongsun Zimeng mengatakan ini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini sebentar. Tuan Zimeng, tunggu sebentar, teriak Simen Fugui. Apakah ada hal lain? Gongsun Zimeng berhenti dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Tuan Zimeng, saya mendengar bahwa 7 orang suci sekte Anda saat ini hampir siap. Saya ingin memesan salah satu dari 7 orang suci untuk menjadi istri kerajaan saya. Dengan cara ini, keluarga Simen saya dan Sekte Kaca Warna-Warni akan menjadi satu keluarga. Saya harap kamu maukah aku setuju. Gongsun Zimeng berbalik, memandang Simen Fugui, dan bertanya dengan tidak percaya. Kamu masih menginginkan 7 orang suci tahun ini? Tentu saja, 7 orang suci adalah harta dari Sekte Kaca Warna-Warni. Tentu saja aku menginginkannya, jawab Simen Fugui serius. Simen Fugui, jangan melangkah terlalu jauh. Gongsun Zimeng sudah hampir pecah. Orang yang tidak tahu malu ini, tidak puas dengan mengambil 27 peri. Dia sebenarnya menginginkan 17 orang suci. Untuk mengetahui berapa banyak sumber daya yang perlu dikeluarkan oleh Sekte Kaca Warna-Warni untuk mengembangkan 7 orang suci. Ada banyak tokoh besar di alam Xingsu yang menikahi 7 orang suci. Tapi itu semua dengan harga yang cukup. Keinginan Simen Fugui untuk berhubungan seks gratis hanyalah angan-angan belaka. Tuan Zimeng, tolong jangan salah paham. Saya tidak ingin 7 orang suci gratis. Kami mengikuti aturan Sekte Kaca Warna-Warni dan membayar berapapun harga yang harus kami bayar. Saya, Simen Fugui, tidak akan pernah mengambil jalan pintas. Tidak mau gratis, pers, apakah ada aturannya? Gongsun Zimeng bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, saya sudah meminta 27 peri secara gratis. Bagaimana saya bisa berani meminta 7 orang suci secara gratis? Selain itu, saya tahu bahwa mengolah 7 orang suci membutuhkan banyak sumber daya untuk sekte Anda. Seperti sebuah kalimat, ekspresi Gongsun Zimeng melembut. Jika Anda mengikuti aturan Sekte Kaca Berwarna, Simen Fugui memang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan salah satu dari 7 orang suci. 7 orang suci baru saja berkumpul. 3 bulan kemudian, pada upacara pemagangan penatua tertinggi, identitas ke-7 orang ini akan diumumkan ke alam Xingsu. Namun, akan memakan waktu untuk melatih mereka. Jika Tuan Simen bersedia melakukannya, tunggu. Jika demikian, saya akan memberitahu Anda ketika waktunya tiba. Kali ini sangat mudah bagi kami. Tolong beritahu Guru Zimeng terlebih dahulu sehingga saya dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik, jika tidak terjadi apa-apa, Tuhan Simen, saya akan pergi sekarang.
Tuan Zimeng, tolong. Gongsun Zimeng berhenti menjawab dan berbalik untuk pergi. Simen Fugui keluar dari halaman segera setelah Gongsun Zimeng pergi. Dia akan memilih seseorang. Dia sebenarnya mengincar ketujuh peri tersebut. Semua orang terlihat sempurna, tapi saya hanya bisa mengambil dua. Simen Fugui masih perlu melakukan pemilihan yang baik. Tujuan perjalanan ke sekte kaca warna-warni ini telah tercapai. Dia mengambil kedua tujuh peri dengan sia-sia. Ada juga peluang untuk bersaing memperebutkan tujuh orang suci. Adapun wanita bayi Li Yanhong, dia benar-benar di luar pertimbangan Simen Fugui. Meskipun dia tidak terekspos, tapi dia dipaksa masuk ke dalam ilusi spiritual. Jiwa tidak lagi bersih. Untuk pria seperti Simen Fugui yang mengejar kesempurnaan, sekalipun wanitaku disentuh oleh pria lain, dia tidak tahan. Bersambung.